Teknik Elektrontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teknik Elektrontan. Terima kasih. Dari Universitas Pertamina, ya. Nah, berkenan untuk mengisi kegiatan kuliah umum di Prodi S1 Teknik Elektro. Kalau di elektro kita di sini biasa kita sebut sebagai TITOP, ya, TITOP, Teknik Elektro Top. Nah, mohon maaf Pak, mungkin kami kurang persiapan karena waktu juga mepet untuk kegiatan ini informasinya, sehingga kami tidak menyiapkan spanduk seperti itu. Nah, tapi saya kira mungkin tidak mengurangi ini ya, hikmah atau materi yang akan diberikan. Nah, beliau di sini dalam rangka kegiatan prevensi, ya, jadi studi banding. Ya, sebelumnya sudah hadir dari 2 hari sebelumnya, ada kegiatan di fakultas, kemudian ketemu dengan dekan, belum semua Pak itu yang cukup lama kalau kita keliling. Nah, kemudian ada kegiatan kemarin ke PLN, dan hari ini beliau menyempatkan waktu untuk memberikan materi kuliah umum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, kelihatannya udah pada lupa ya bilangnya teknik elektro, ya. Oke, mungkin kita ya kalau PKKMB kan kemarin ceritanya sudah lama ya, dan kalian juga sudah aktif dan sekarang hampir minggu ke-6 ya, minggu ke-6 kan? Nah, apa yang kalian Anda rasakan selama kuliah di Fakultas Teknik minggu ke-6? Ada kemajuan? Maju apanya? Iya ya. Ya, jadi mungkin ya itu penyesuaian ya. Kemarin kalian kan ceritanya kuliah waktu kalian masih SMA kemarin, mungkin beban yang diberikan oleh guru-gurunya masih sedang-sedang saja ya. Nah, kalau sekarang mungkin ada yang sedang, ada juga yang tidak sedang praktikumnya. Saat kalian ini mungkin praktikumnya nanti dimulai setelah UTS ya. UTS nggak lama lagi. Tolong kalian persiapkan ya supaya nilai UTS-nya juga penuh 30 diminta ya, supaya kalian dapat penuh 30. Mungkin sekedar itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pembicara sudah siap.
saya kembalikan ke Pak Gam. Dengan judul Mathematical Optimization or Energy System Optimization. Ya, mohon diperhatikan baik-baik, simak baik-baik. Ya, nanti pada waktu sesi tanya jawab, ya silakan ditanyakan. Ya, biar apa yang menjadi kendala atau masalah yang kalian unek-unek yang masih ada itu bisa dibicarakan, dibahas bersama. Saya waktu dan kesempatan saya diberikan untuk Bapak Muhammad. Silakan. Dan juga Pak Purwo, wakil dekan Fakultas Teknik, dan juga beberapa kolega dosen di Teknik Elektro, dan juga ada adik mahasiswa yang terkasih ya. Nah, jadi saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan berbagi ya dengan adik semuanya ya untuk materi hari ini. Mungkin kita terkait mathematical optimization for energy system optimization ya. Jadi mungkin arahnya yang berkembang mungkin artificial intelligence itu saya buatkan ya. Tapi di sisi lain matematik ini, optimasi berbasis matematik ini juga powerful sekarang. Bahkan kedepannya itu lagi ada mau irisan terkait mathematical optimization dan machine learning kayak BPR. Nah ya. Nah, kalau mathematical optimization yang sederhana mungkin pernah belajar linear programming ya kan, quadratic programming. Nah itu yang lebih sederhana. Kalau untuk S3, nah itu saya waktu S3 namanya robust optimization, berbeda ya. Nah, jadi kebetulan saya juga sebagai ketua Grup Riset Sustainable Electric Power, tapi bagaimana misalkan mahasiswa power teknik elektro itu ya kembali ke fitrahnya ya, kembali ke fitrahnya gitu ya. Anda apa sih yang bisa Anda ajukan di power system ya, kayak analisis, misalkan pengaruh vehicle dan lain-lain gitu ya. Nah ini berikut short CV ya. Jadi saya peroleh S1 dan S2 nya dari ITS Surabaya Teknik Tenaga Listrik, S3 nya dari Hiroshima University juga Teknik Tenaga Listrik. Jadi sangat linear sekali ya. S1 S2 nya saya di Power System Stability, kestabilan ya, kestabilan dan kontrol. Tapi waktu S3 saya pindah ranah ke Power System Security ya, keamanan. Apalagi sekarang berkembangnya energi terbarukan, Power System Security itu sangat penting sekali ya. Dan alhamdulillah kemarin juga professional engineer dari Institut Teknologi Bandung, karena sekarang udah tuntutan ya Pak Purwo, Pak Elan. Jadi insinyur itu sudah tuntutan. Kalau di Malaysia malah syarat akreditasi itu dosen prodi 30% sudah harus professional engineer atau insinyur ya. Alhamdulillah juga dipercaya di beberapa reviewer ya di jurnal level atas ya, top tier jurnal kayak di Elsevier, di Segan, di mana Sustainable Energy, Grid and Network, lalu IEEE Custom on Sustainable Energy, IEEE Generation Transmission Distribution, Journal of Modern Power System, and Clean, IEEE Open Access Journal ya. Jadi semuanya di IEEE dan di mana? Di Elsevier, dan juga kebetulan beberapa menjadi editorial board di jurnal-jurnal yang terintegrasi. Dan juga kebetulan menjadi staf ahli juga ya, mulai tahun kemarin di mana, staf ahli di Dirjen Gatrik, Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan di Kementerian ESDM. Mungkin itu sekilas pandang ya. Kalau lain-lainnya ya hanya di ketua program studi dan hanya riset. Nah, sebenarnya apa sih? Ya ini ya. Yang namanya pemodelan itu memang tidak mudah ya. Jadi misalkan Anda meramu sesuatu itu kan contohnya masak itu kan macam-macam. Biasanya kita takarannya pakai apa? Pakai insting kan.
Nah ini, jadi Ingle Giant ini Anda ingin optimasi ya. Nah jadi ada seberapa sih bagaimana experience kalian ya, misalkan memasak atau main tutorial atau apapun ya, variabelnya apa, constraint-nya apa, objective function-nya itu apa aja gitu. Nah di sini, nah yang namanya formulasi matematika itulah yang menjadi umumnya. Makanya kalau modelnya itu adalah linear, kalau ada dipakai kecerdasan buatan itu akan menjadi pertanyaan. Modelnya linear kan bisa diselesaikan pakai linear programming, kenapa harus pakai kecerdasan buatan? Ya. Tapi kalau kita submit ke jurnal, nggak usah hati-hati kalau kita pakai linear programming ya, karena linear programming kan metode sudah lama gitu. Bahkan saya waktu S3 pun juga pakai linear programming, tepatnya machine intelligence linear programming. Nah di sanalah kita yang harus pandai-pandai meramu. Jadi kita scrolling tekniknya ya, bercerita kalau di tulisan ilmiah itu bukan metodenya, tapi lebih bagaimana kita fokus di permasalahan. Misalkan di power system ya, kita mau masang sekarang kan berkembang mobil listrik ya. Nah disinilah saya fokus di mobil bekas saya. Jadi katakanlah electric vehicle untuk smart grid. Nah itu baru optimasi. Nanti di sana di permasalahannya apa saja yang ingin kita bahas. Metodenya ada yang linear programming, instructor programming ya. Nah kalau bahasa pemrogramannya ada GAMS. Kebetulan saya pakai GAMS, cuman GAMS ini komersial ya, adalah algorithm system. Tapi sekarang berkembang PIOMO. Nah kenapa kita pakai mathematical optimization ini? Karena sepanjang nanti ketika ada di programming, jarang sekali akan pakai looping, perulangan for ya kan. Terus pakai apa? Statement condition, while atau if, itu kan jarang. Karena memang apa namanya murni model matematik. Jadi ketika model matematikanya semua itu tinggal kita tulis saja. Ya. Algoritmanya banyak sekali ya. Cuman biasanya kita pakai, kalau kita biasanya udah pakai toolbox. Solvernya, nah ini solvernya banyak sekali. Ada Gurobi, IBFC, Black, Higgs, Spark ya. Tapi saya sekarang kalau untuk linear programming dan yang precision linear programming saya pakai Higgs. Ini sudah open access ya. Nah operating system banyak. Nah kalau input output interface-nya banyak sekali ya. Apalagi sekarang ada GameSpy. Nah biasanya .csv atau TextFile. Nah kalau di sini semester 1 dapat apa? Algoritma pemrograman. Nah, atasnya ada input output kan? Nah, gitu. Itu dasarnya ya, dasar untuk menuju ke sini. Nah ini ya, software matematik itu banyak. Kalau di luar negeri itu ada GAMS dan JUMP, Julia Mathematical Programming. Yang apa komersial itu GAMS, AIMS, Indo ya, AMPL, ya, Network, MATLAB itu berbayar. Yang free itu pakai ini Julia Mathematical Programming dan PIOMO. Nah kalau saya ya tergantung permasalahan, kadang pakai Julia, kadang pakai PIOMO karena membutuhkan, kalau misalkan agak kompleks kita butuh power flow ya, aliran daya dan lain-lain, biasanya Julia pun sudah memberikan itu ya. PIOMO pun sebenarnya banyak, ada PyDSI, ada PyPower, ada macam-macam untuk menghitung workflow-nya. Yang sekarang MATLAB pun, kalau dulu kita bermain optimasi matematik, MATLAB itu sangat sulit sekali.
Karena kita harus merubah dalam bentuk matriks, ya, matrik AX begitu dari B dan lain-lain. Nah, tapi sekarang MATLAB yang terbaru tidak kalah. MATLAB 2025 katanya itu sudah mirip kayak ini Julia, ya, mirip Pyomo, berbasis matematik. Jadi Anda ada constraint, ya, tulis aja di constraint-nya. Kalau tidak enggak, ya, kalau MATLAB zaman dulu itu adalah bentuk matematik. Nah, solver biasanya yang mahal itu solvernya, walaupun kita pakai bahasa pemrogramannya open source, itu biasanya solvernya yang mahal, ya. Nah, solver ini yang sangat mahal sekali, ya. Ada Simplex itu dari IBM. Waktu saya S3 dulu kebetulan dapat, ada lisensi akademik. Bu Robi itu ada lisensi akademik, biasanya memperbarui per 6 bulan. Ya, kalau IBM Simplex waktu itu saya S3 dapat setahun. Ya. Ada Higgs, nah, ya, ada IPOPT. Tapi kalau Pyomo sekarang, walau Pyomo atau apa namanya Julia itu IPOPT itu bisa untuk apa namanya yang non linear, ya, yang linear bisa pakai Higgs. Nah, ini contohnya, ya. Nah, kalau library-nya banyak, ya, bahkan di apa namanya di YouTube banyak. Tapi yang perlu diketahui biasanya kalau matematik ini lebih ke decision, ya, decision variable. Jadi Anda pada keputusan. Untuk bukunya banyak sekali, ya. Nah, ini contohnya ada nonlinear optimization, ya, pakai GAMS kalau mau membukukan. Nah, ini untuk islands, ya. Nah, ini untuk energi. Nah, sekarang contohnya bagaimana kalau ada pengen latihan, ya. Jadi kalau di kami mahasiswa itu baru dapat GAMS itu di semester 7. Nah, jadi saya harus melatih mahasiswa. Jadi semester, karena sebelumnya kan kalau elektro kan dapat apa? Pakai Python tidak semester 1? Ada. Pakai apa? Situs, Mas? Oh, pakai Python. Iya. Kalau di kami bahasa pemrograman algoritma di awal tuh pakai Python. Nanti ya udah, kalau yang berhubungan dengan embedded system ada C++, ya kan. Nah, GAMS ini sisa-sisa gimana caranya memahamkan mahasiswa waktu itu semester 7, ya. Dan alhamdulillah dari semester 7 pas di semester 8-nya itu menjadi apa namanya tugas akhir. Ya, pastinya bagaimana kita menguasai matematika, ya, software matematika. Ya, kita harus pilih salah satu, ya. Mau pakai Pyomo silahkan, ya, mau pakai Julia, ya, tinggal ini. Lalu Anda bikin small project, ya, optimasi. Sekarang optimasi itu berkembang. Salah satunya data driven. Pernah dengar kan? Ya kan, data driven optimisasi itu berkembang sekarang. Ini optimasi, ya. Jadi selain AI yang berhubungan dengan apa? Machine learning, kecerdasan buatan, deep learning, ada juga di sisi lain yang berkembang optimasi. Kebetulan saya dari S1, S2, S3 itu fokusnya di sini optimasi, ya. Jadi ya udah tinggal Anda membaca, ya. Tapi kalau kita fokus di kita di matematika optimization, jadi gaya berceritanya itu jangan mengundurkan metode, tapi harus pandai meramu kayak masakan itu, ya. Masakan itu dalamnya ingredientnya itu apa yang mau di. Nah, itu jadi gaya berceritanya beda. Karena kalau kita mau menonjolkan metode itu pasti akan kesulitan. Karena metode itu dalam. Ya, ini contohnya, ya pasti, ya, bagaimana adik memilih, ya.
Apalagi sekarang ada ChatGPT ya. ChatGPT kan tinggal apa? Ada program MATLAB ya, dirubah ke Python, Julia, tapi tetap harus memonitornya ya. Ini langkah-langkah belajar pemrograman ya. Nah ini juga ya, bagaimana adik-adik belajar ya. Ya intinya kita tetap ya, problem kita itu apa? Misalkan ekonomi dispet, ini kita lihat ekonomi dispet itu apa saja yang sudah dipelajari ya, fokus di sananya. Nah ini contohnya untuk timeline ya. Kalau ada mau belajar ya, belajar cepat. Anda mau menguasai menggunakan Pareto pemrograman ya. Sekarang kalian mau belajar apa? Ada di lab, Java ya. Ya terserah, tinggal ambil. Harganya berapa? 1 bulan. Misalkan baca tutorialnya ya, lalu pilih project yang sederhana. Banyak sekali mas project sederhana mas. Ada apa? Iya kan? Ada apa lagi? Kegel, ya kan? Apa lagi? Banyak sekali ya. Nah ada juga kalau salah yang terbantu Houdini Invest apa ya, saya lupa. Nah itu ya, banyak, semua project yang bisa ya. Lah baru kita pelajari trennya itu seperti apa, optimisasi itu ya. Nah karena optimisasi pun tidak, misalkan optimisasi itu tidak hanya satu tingkat, single objektif, bisa bertingkat, tingkat 2 atau tingkat 3 di levelnya itu. Pengembangannya sangat keras sekali ya. Nah untuk GAMS kalau nggak salah sekarang ini, kalau saya kebetulan waktu itu memang komersial ya, waktu itu beli dengan hibah internal masih diizinkan. Kalau nggak salah kolega saya juga Mas Kiko ya, waktu itu Prof Sarjia kalau nggak salah, siapa yang dari UGM itu beli GAMS sekarang karena memang GAMS ini powerful saat ini di bidang energi. Dan juga untuk mahasiswa pun ada komunitas akademik ya, tapi tetap ya itulah kelemahannya, biasanya dibatasi constraint-nya. Jadi kalau untuk sistem yang besar tidak bisa, biasanya dekat ya. Nah ini jadi GAMS ya, GAMS ini sangat powerful sekarang. Nah ini yang terbaru ya, bisa versi Windows, Linux ataupun macOS. Nah ya. Nah waktu itu saya dapat hibah ya, karena kan mahal ya. Kebetulan kayak MATLAB belinya itu per modul gitu. Jadi saya beli per modul itu yang cukuplah untuk riset. Misalkan apa? Linear programming ya kan. Terus apa? Quadratic programming. Nah, yang stokastik saya belum beli library-nya. Jadi belum pernah ke sana. Jadi selama ini baru deterministik. Nah itu ya, optimisasi itu banyak modelnya. Salah satunya ada deterministik dan stokastik. Nah untuk stokastiknya ini saya belum, karena nggak berani ke sana karena memang modulnya kan nggak ada di GAMS-nya. Nah ini contohnya, ada deh ya. Contohnya persamaan ini. Nah ya, persamaannya sederhana sekali. Kelihatan nggak ya? Nah ini persamaannya ya. Ini persamaannya apa? Kita mau memaksimalkan 3x1 plus 2x2 ya kan? Lalu apa? Constraint-nya 2x1 plus x2 lebih kecil dari 100. Lalu x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 80. X1 lebih kecil dari 80. Dengan syarat x1 dan x2 nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang variabel putusannya mana? Yang mau dioptimasi x1 dan x2. Kita setting ya, decision variabelnya x1 dan x2. Lalu objektif functionnya z. Yang mana?
3x1 plus 2x 2 ya. Nah, ini contohnya ya. Lalu kita tinggal tulis aja dari semuanya sini gampang ya. Nah ini objective function. Ini tinggal tulis 3x1 2x2 2x1 plus x2. Nah, L ini lower, lebih kecil ya. Lalu kalau pakai apa? x1 x2 lower, nah ini lebih kecil. Nah, lalu kita maximize ya, tinggal gini aja. LP linear programming maximizing Z. Coba berapa baris? 25 baris. Anda pakai kecerdasan buatan berapa baris? PSO deh, genetic algorithm, iya kan? Pakai genetic algorithm, wah berapa baris itu? Karena algoritma GIT sendiri punya karakteristik. PSO juga ada nggak loopingnya? Ini ada kan? Ada nggak condition statementnya? If, else, while, nggak ada kan? Itu. Jadi kalau di kami mahasiswa yang power, yang nggak, yang ambil optimasi, banyak kan pakai grams. Ada apa? Ya ini tinggal tulis persamaannya. Nah, ya, jadi terakhir kemarin ada yang ambil security constraint unit commitment. Jadi penjadwalan generator di mana jaringan listrik terhubung dengan jaringan gas. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini pakai GAMS. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau GAMS sendiri gimana? GAMS sendiri itu ya ada terdiri dari. Nah, ini struktur dari GAMS itu hanya 6. Ya, struktur dari GAMS itu hanya 6 bagian. Yang pertama setting ya. Ya itu tadi kita setting variabelnya apa aja, terus datanya, ya variabelnya, terus persamaannya apa aja, constant-constantnya ya. Lalu modelnya itu gimana? Baru solvernya tadi ya, solvernya mau pakai apa? Setelah itu output. Nah, kebetulan GAMS yang saya punya ini masih GAMS yang lama. Salah satu kelemahannya ya, nggak ada visualisasi. Yang kita butuhkan visualisasi kan. Nah, kalau Piomo kan sudah terintegrasi dengan item. Nah, itu bagusnya. Julia juga. Nah, kalau GAMS, tapi GAMS yang sekarang itu sudah ada namanya Miro Studio apa ya, itu bisa kayak Streamlit, jadi gambar hasilnya itu visualisasi. Kalau punya saya baru Excel, jadi outputnya itu di save ke Excel, baru diolah pakai Excel gambar-gambarnya ya untuk visualisasi hasilnya. Nah, ini enak sekali ya, simbolnya itu sedikit sekali pakai gram ya. L itu less, jadi lebih kecil kan kalau persamaan ya. Kalau T berarti more, greater ya, lebih besar. N not equal. Kalau aritmatik yang lain sama, plus minus ya, bagi kali ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk kalau kita mau apa namanya profit, misalkan jumlah mesin ya. Ini contoh saja sih ya. Ini contohnya ya. Kita misalkan ada sebuah mesin memproduksi, ada berapa? Ada 2 mesinnya, P1 dan P2. Nah, pasti setiap mesin itu ada apanya? Ya kan, ada profitnya berapa sih yang dihasilkan itu. Misalkan di mesin 1 50, mesin 2 berapa? 40. Nah, lalu berapa jam? Nah, ini jamnya berapa? Mesin 1 1,5 jam, mesin 2 jam. Lalu pekerjanya,
mesin 1 2 jam, mesin 2 1 jam. Nah sekarang berapa jumlah mesin itu untuk produksinya itu maksimal, gitu contohnya ya. Ini ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kita pisah. Nah enaknya di gams itu seperti ini. Kalau adanya pakai meter kan nggak bisa. Ini harus bentuk apa? Ini adalah bentuk matriks di gams. Ya udah, tabel. Tabelnya itu ada tentang apa? Tentang produk. Ya, ada profit. Jam apa? Jam kerjanya mesin lagi. Lalu jam apa? Kerja buruh pabriknya, ya. Nah, lalu di sini ya sudah. Lalu kita hitung berapa untuk menghasilkan profitnya. Ini ada total mesinnya itu menghasilkan 100 jam, pekerjaannya itu 80, ya. Nah ini juga ya contoh-contohnya mesin tadi, ya. Nah ini untuk linear programming ya, yang tadi ya. Nah contohnya berapa sih produksinya ya? Nah, pertama ya. Nah, ini kita besar ini ada apa materi kita? Jadi ada 3 variabel ya. Produk A, profitnya 30, B 50. Nanti bagaimana memaksimalkan? Jumlah jamnya produk A 2 jam, B 3 jam. Nah, ini lebih kepada mesin scheduling kalau di industri. Nah, teknik elektro pun bisa ambil topik seperti ini ya. Penjadwalan, misalkan penjadwalan di rumah sakit, penjadwalan apa? Ayo, dokter, suster ya kan? Nah, goalnya apa? Meminimalkan biaya operasional. Nah, ya, nah, contohnya ini ya, ada mesin ya, kerjanya berapa, materialnya berapa. Nah, inilah contohnya ya. Ya memang kalau soal cerita itu harus kita terjemahkan ke dalam sebuah model ya. Jadi misalkan ini matematika modelnya ya, decision variabelnya, mesin A produksinya, mesin B ya. Objektif langsungnya adalah ini, bagaimana memaksimalkan ya profit. Rumusnya tidak 30 X A plus 50 X B. Nah, baru kita modelkan ya. Constraint-nya apa aja? Nah, constraint-nya jamnya mesin ya, jamnya pekerja, material. Nah, dan juga semuanya kan nggak boleh negatif, ya kan? Pasti harus positif. Nah, bentuknya seperti apa ya? Bentuknya ya, maximize Z 30 XA plus 50 XB. Nah, 2 XA plus 3 XB 100. Itu tadi apa? Jumlah jam mesinnya. Terus yang itu 1 XA plus 2 XB sudah 80. Jumlah apa? Per jam pekerjaannya. Jadi nggak boleh lebih dari 80. Terus yang itu 4 XA plus 3 XB 180. Ini apa? Dan semuanya nggak boleh jadi mau semua ya. Nah itu contohnya. Ya ini udah tinggal setting aja. Kalau ke ke gams ya. Jadi setting P, mendefinisikan produknya, lalu parameter dan tabelnya apa, berupa profit ya, jam kerja. Nah itu skala atau ya itu juga diperjelas, variabel ya, persamaannya juga, lalu modelnya. Nah sini modelnya pakai linear programming untuk memaksimalkan profit ya. Nah ini contohnya ya untuk yang tadi ya, untuk gamsnya, jadi enak. Jadi nggak ada kita kalau pakai PSO paling ya berapa baris panjang, karena PSO sendiri juga punya apa
algoritma dalamnya gitu ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Wah, 0,00 second. Jadi salah satu grafs itu seperti itu ya. Kalau kalau kita membahas optimasi, pasti yang dipertanyakan salah satunya juga kecepatan komputasinya. Ya kan, komputasi itu juga dipertanyakan berapa cepat. Ya. Nah ini untuk energi sistem generator, contoh saja. Misalkan kita punya 3 generator uap thermal ya, berbasis batu bara untuk mensuplai beban 850 ya. Nah ini persamaan generatornya ya, dari semuanya ya. Jadi koefisien persamaan generatornya ya, dimana kita cuman linear. Biayanya 10 kali P ya, yang generator 1, generator 2, 20 P, generator 3, 15. Nah, generator ini juga punya kapasitas minimum dan kapasitas maksimum. Nah, lalu gimana? Linear, ya kalau linear kan gampang ya, tinggal kita koefisiennya generator ini kita tambahkan semua. Nah, sekarang kita bahas ya ini constraint. Nah, power balance ini penting. Berarti apa? P1 plus P3, P2, P3 harus sama dengan 850. Kalau enggak, generatornya bisa blackout. Dan sama dengan kita, ya, kita punya energi. Suatu hari beban kita melebihi dari energi kita. Akhirnya apa? Masuk ICU. Ya kan? Pagi makan sambal tempe, seharian beban kita banyak ya, kuliah, organisasi, akhirnya drop kalau kita nggak kuat ya. Nah, sama dengan ini energi ya. Generator juga gitu ya, ada kapasitasnya untuk mensuplai beban. Kalau setiap generator pun ada apa? Ada constraint-nya, kapasitasnya P1, P2, P3. Nah, bagaimana caranya ini? Nah ya, sangat sederhana sekali. Jadi yang pertama setting, kita definisikan dulu ya variabel decision-nya itu. Decision variabelnya apa? Ada di 3, generator 1, 2, dan di generator 3. Terus parameternya apa aja? Parameternya koefisien biaya masing-masing generator. Lalu apa? Kapasitas daya di pembangkit. Lalu ada total beban. Nah, variabelnya apa aja? Ya, variabelnya apa? Power generation. Karena kenapa disebut variabel? Ya, karena dia yang dioptimasi. Variabel ini kan berubah-ubah nih nilainya. Persamaannya tadi ada berapa? Apa? Objektif functionnya atau fungsi tujuan yang mau kita minimalkan atau optimalkan. Ya, lalu apa lagi? Kesetimbangan dia, power balance. Ini penting banget ya. Jangankan generator, manusia pun ya itu tadi harus balance. Pagi hari ada yang menyiapkan energi untuk bisa beraktivitas seharian. Nah, itulah yang dinamakan ini power balance. Ya. Lalu terakhir apa? Generator. Dia tetap di batasan kapasitasnya. Modelnya apa tadi? Modelnya adalah linear dan fungsi tujuannya adalah meminimalkan. Ini contohnya. Karena kemarin juga ada mahasiswa saya ya model yang untuk thermal cost-nya itu linear semua, tapi di gas, di jaringan gasnya itu ada yang non linear, kuadratik. Akhirnya ya dia pakai
mixed integer nonlinear programming. Nah ini contohnya, ya. Nah ini kita masukkan semuanya ya, setting, ya generatornya, parameter biaya, kapasitas, lalu demand. Nah, demandnya kan scalar, ya bukan matriks. Ada variabel, ya kan. Nah, bahkan mathematical optimization ini juga bisa untuk dunia kontrol, ya untuk optimasinya. Mau LPR pun bisa dioptimasi, ya, MPC dan lain-lain. Makanya sekarang lagi beririsan mathematical optimization dengan ilmu lain. Karena apa? Kecepatan komputasinya. Dan juga kalau ada di running 1000 kali, 100 kali, hasilnya sama. Itu kelebihan mathematical optimization. Tapi kalau pakai teks dasar buatan, karena basisnya adalah stokastik, random kan, inisiasi parameter dan lain-lain. Nah itu di running berkali-kali akan menghasilkan yang berbeda, ya. Nah ini contohnya. Wah, karena cepat sekali ya, 0,00 second. Yang kita tahu berapa gitu ya. Optimal solution formnya cuman itu akhirnya biayanya berapa? 10.250 dolar. Saya paling enak kalau teman-teman mahasiswa yang skripsi pakai ini software Drums. Kalau saya minta revisi, karena ilmu itu cepat ya, saya minta sehari 2 hari. Gitu. Karena cepat sekali. Kamu simulasi nggak ada 1 jam, gitu. Nggak ada 2 jam, paling ya cuma 10 menit, 15 menit. Ya. Kalau yang pakai AI, misalkan prediksi baterai ya, pakai deep learning, udah hitung optimasi pakai SO misalnya ya, itu ada sampai 8 jam, ada sampai 2 hari karena datanya itu ada 1 juta atau berapa ya. Nah itu tergantung pilihan, kita mau memilih yang mana ya. Nah ini contohnya nonlinear programming ya. Nah kita misalkan sebuah perusahaan ya ingin mengalokasikan budget 100.000 dolar ya. Nah, untuk apa? Iklan. Nah ini juga dunia optimasi itu masuk kemana-mana ya. Jadi ini ya. Jadi di apa namanya kita detailkan iklannya berapa ya, online-nya berapa, terus budget untuk iklan TV berapa, budget untuk apa? Iklan apa online-nya berapa. Nah, ini contohnya budgetnya, budget online, media sosial dan TV. Pokoknya itu perusahaan hanya 100.000 dolar. Jadi di mana S1 S2-nya? Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ya. Berapa? Hasilnya kita lihat. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, contohnya ya, hasilnya berapa itu? Wah, 1/4, jadi 10 ribuan ya, 10.000 dolar. Ya, masing-masing. Ya. Dan yang penting ini ya, jangan sampai invisible, tapi itu kayak ini ya, visible solution. Tadi itu terpecahkan. Kalau invisible berarti dia tidak ada penyelesaian. Nah, ini contohnya kuadratik. Nih di bidang kontrol drone ya. Misalkan drone. Nah, ya, teman-teman nanti misalkan TA-nya tentang drone tracking ya. Jadi ada sebuah drone ya mendelivery sebuah package. Nah, pasti pakai ya pakai routing lah ya. Nah, pakai jajak tracking ya. Nah, ini contohnya ya. Ada drone-nya, start point-nya berapa, target lokasinya ya, terus zona larangan terbang ya, atau flight boundary-nya. Nah ini kita uraikan semuanya ya. Nah, ini baru Drums. Jadi memang tantangannya di model optimasi itu adalah pemodelannya. Kalau pemodelannya sudah dapat, ya tinggal diterjemahkan ke dalam
bahasa pemrograman, mau DAX, mau MATLAB, ya, Python, Julia, nah itu pilihan. Tapi kalau pakai apa? DAX, ya ini lurus lempeng ya, straightforward ya, nggak ada apa. Ini yang biasanya menjadi permasalahan itu ya, ada ya. Jadi kalau kita kalau optimasi pakai AI kan pasti ada initial condition kan? Ya, ini sudah memenuhi iterasi belum ya kan? Sudah errornya dibikin atau baru kali enggak ya? Ke bawah gitu. Karena ada juga waktu itu ada mahasiswa S3 di IPS ya dari Borneo, dia tertarik dengan riset seperti ini, tapi dia nggak pakai GAMS, pakai IBM Simplex. Bingung di bab 3 nya metodologi. Oh ini kan lurus terus ya. Ya berarti gaya berceritanya jangan ya, metodologinya. Nah, tapi apa yang kita kerjakan? Nah ini contohnya kuadratik untuk energi sistem. Nah, misalkan kita mau mengoptimasi 24 jam ya dengan horizon 24 jam, lalu ada 4 generator ya. Lalu untuk memenuhi beban 24 jam. Nah, decision variabelnya ya generator saja sama apa? Objektif variabelnya. Nah, ini ya. Gimana caranya? Ini. Nah, ini caranya ya. Jadi kita uraikan semua objektif fungsinya apa, constraint-nya apa ya. Nah, dari sini, nah coba ada diperhatikan nanti. Tinggal tulis saja. Nah, kan? Ya. Tinggal nulis. Padahal tadi datanya ada 4. Nggak pakai for kan? Ya kan? Ya kan? Nggak ada while, if, ya. Berapa baris itu coba? Iya. Kalau pakai PSO, wah, ya pasti berbaris-baris. Nah, gerak jalan ya, algoritmanya berapa? Sampai tembus 100 nanti ya. Atau 50 baris ya. Kalau pakai GAMS ini aja. Nah, jadi ada tinggal yang pertama setting apa? Decision variabelnya adalah jam. Karena kita ada 24 jam. Lalu apa? Jumlah generatornya ada 4. Lalu ada buat matriks tabel gen datanya apa aja? Generator datanya fuel cost ya, karakteristik generator ABV. Lalu apa? DF, oh bukannya ada emisinya ya. Lalu P-min P-max, kapasitas generator. Lalu ada RAM rate sama RAM up sama RAM down, itu kemampuan generator untuk menyalurkan daya secara tiba-tiba ke jaringan atau menarik daya. Karena perubahan beban 24 jam kan kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba ada bencana. Bencana kan bebannya berarti tiba-tiba anjlok kan? Karena mati lampu semua ya kan. Atau lagi maulidan masjid penuh, tiba-tiba beban listriknya naik kan? Itu adalah rampu sama rampunya. Nah, variabelnya apa aja ya? Tadi cost per part ya, biaya generator. Lalu ada daya yang dibangkitkan ya. Lalu ini P-min P-max. Ya sudah. Constraint-nya apa aja? Ya, ini constraint 1, 2, 3, 4. Tinggal tulis persamaannya. Ya, ini yang pertama, constraint pertama. Ya, itu adalah persamaan kenapa? Fuel cost-nya tadi. Nah, di sini karena kita pakai PCP, quadratic constant programming, minimizing cost thermal, modelnya tadi, object function-nya apa yang kita gunakan. Gimana? Gampang kan? Nah. Gampang sekali. Saya juga pakai GAMS, tapi biasanya untuk mahasiswa. Nah, sekarang misi integer linear programming. Nah, kalau misi integer linear programming ini biasanya keputusan, nanti penjadwalan generator, ya kan? Penjadwalan generator itu berapa? On off kan? 01, 01. Misalkan kalian mau apa? Penjadwalan
dokter ya intinya untuk mengurangi biaya rumah sakit Universitas Jempuran. Kalian bisa itu isi variabelnya ya. Berapa jumlah dokternya, susternya ya. Terus berapa setiap hari ini dalam satu hari per jam ini pasien berapa yang masuk ya kan? Terus jumlah kamarnya berapa? Nah itu kan formulasikan. Ternyata bisa menurunkan biaya operasional 10%, Mas. Alhamdulillah ya. Besar sekali. Contohnya seperti ini. Nah ini contohnya ya mesin terjun tadi ya ada beberapa dua mesin. Nah dua mesin itu nanti on off ya. Misalkan satu mesin on, satu mesin off untuk menentukan apa? Untuk memenuhi ini ya produksi ya. Nah ini contohnya ya. Constraint-nya apa? Waktu bekerja mesin A, waktu bekerja mesin B sama variety produksinya ya. Nah, produksinya itu gantian gitu ya, shift-shiftan. Nah ini contohnya ya. Dapatlah ini modelnya. Kalau dalam kasus nyata ada bermain optimasi, nggak ada ceritanya langsung persamaan ini, ya kan? Tapi bagaimana menggali masalah tadi, kalau apa dimodelkan matematis, itu yang sulit. Kalau modelnya sudah dapat, nah tinggal diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Kalau pakai GAMS enak, tinggal tulis saja ya. Nah ini contohnya ya, GAMS tadi ya. Nah ini enaknya GAMS seperti itu ya, enggak banyak, jadi cuma dari atas ke bawah. Nah jadi ini sama seperti tadi ya. Nah jadi tinggal tulis saja. Cuman perubahan yang 01 tadi di sini pakai big M ya, di misalkan ada kalian continuous kita ubah ke misalkan formasi big M itu ya yang binary ya M kali Y itu big M gitu ya. Nah ini hasilnya berapa ya? Hasilnya berapa itu? 1.100. Iterasinya cuma 2 ya. Jadi nanti kan iterasi itu softwarenya, bukan kita ya. Nah, itu ya. Nah, kalau energi sistem gimana? Ya kalau energi sistem berarti apa? Penjadwalan generator. Misalkan di sini generatornya ada berapa? 4, 3 ya. Generator 3. Nah, untuk mensuplai beban ya. Berarti nanti gantian generator mana yang akan hidup dan mati. Batasannya apa? Persamaan daya. Lalu ada apa lagi? Persamaan kapasitas limit generatornya. Lalu start up, start down. Nah, ya generator itu kan dihidupkan dan dimatikan. Itu ada jamnya, bisa 6 jam, 8 jam. Bukan kayak motor listrik ya, atau motor kita hidupin, kita matikan. Nah, generator nggak bisa. Jadi startupnya dia sekali dihidupkan generator tuh untuk dimatikan butuh berapa jam ya? Apalagi kalau batu bara pasti lama kan? Nah, ya. Lalu apa? Binary-nya, binary variabel ini untuk tentukan. Nanti ya selama 24 jam ini generator mana yang hidup, generator mana yang mati ya. Dan semua generator pastinya tidak boleh negatif. Nah ini ya contoh datanya. Ya ini data koefisien generator ya, sama bebannya. Misalkan bebannya 24 jam ya. Ada kapasitas generatornya. Nah ini contohnya. Ya. Salah satu enaknya pakai GAMS seperti ini. Ada tentukan nih parameternya, tulisannya A, B, C, terus startup cost ya, minimum maksimum generator, variabelnya daya yang dibangkitkan, lalu binary-nya ya, lalu apa lagi
persamaannya, nanti persamaannya ya ada objective function, terus power balance tadi ya, limit ya, biaya start down-nya tadi, lalu objective function-nya ya, terus apa limit run rate-nya. Nah, lalu ini tinggal tulis saja MIP ya, MIP Mix Integer Programming. Untuk apa? Minimizing Z. Z itu apa? Z itu untuk objective function tadi. Nah ya, untuk menurunkan biaya ya. Nah ini hasilnya berapa? 196.500. Waktunya 0,00 detik. Itu cepat sekali ya. Walaupun kelasnya berapa itu? Ya. 4. Ya. Oke, selesai. Q&A. Oke, ada di depannya. Siapa tahu ada yang tertarik pada optimization. Silakan. Terima kasih. Kita kembali ke baik, demikian ya paparan yang dijelaskan tentang mathematical optimization for energy system optimization. Nah, tadi yang berhubungan juga dengan intensif optimasi. Ini kebetulan juga Pak, saya mengajar juga optimisasi di Kendali. Jadi kalau di Kendali itu ada mata kuliah optimisasi juga. Di Tegal Listrik juga ada. Ya mungkin secara umum atau prinsip sama. Ya, ada beberapa metode. Tapi ini menarik ya, karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Abdillah ya, itu menggunakan beberapa software, berbagai macam software. Nah, salah satu yang tadi dijelaskan tentang GAMS ya, General Algebraic Modeling System ya. Nah, untuk sesi pertanyaan kita akan memberikan waktu ya, 3 pertanyaan saja. Oke, silakan. Bagi mahasiswa yang mau bertanya silakan menyebutkan nama dengan nomor induk mahasiswanya. Kemudian silakan bertanya sesuai dengan materi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, silakan. Ya, silakan. Ini Pak, saya ingin tadi tertarik sih. Waktu itu saya juga pernah kayak menggunakan matematik ini pakai Ample ya. Salah waktu itu, cuman yang kalau game ini apakah kita bisa mengatur atau memang kita bisa maksimumkan harus melakukan 100 kali iterasi? Kalau nggak salah di Ample itu bisa. Intinya. ya, terima kasih Mas ya pertanyaannya. Betul, untuk saya ini biasanya bisa disetting di option ya. Kan ada, tapi saat ini kita tidak pernah melakukan itu. Jadi iterasinya kita otomatis ribuan gitu ya. Nah, kalau untuk Newton Raphson itu kan sebenarnya algoritma Liouville ya. Nah, tapi kalau di dalam sini kita tidak menggunakan yang berbasis Newton Raphson. Jadi murni itu kalau kita baca paper ya terkait optimum power itu kan ada persamaannya. Ya persamaan itu saja yang kita jaringan daya reaktif ya kan, itu kan sebenarnya hanya terdiri dari fungsi admitansi ya, yang Y atau Y bus, dan juga hanya fungsi tegangan karena arus. Jadi sudah murni ya persamaan optimum power flow yang kayak di paper itu, jadi tidak gunakan Newton Raphson dan lain-lain. Nah, kalau mau seperti itu, berarti kita harus combine. Nah, karena harus dikombin. Tapi selama ini saya belum mencoba software yang sudah otomatis ngitung, seperti kalau
Math Power itu kan di Python ada Pine Power ya, atau ada Panda Power, itu memang khusus untuk hitung powerful-nya ya. Nah, tapi kalau di sini kami masih murni yang model matematik, tidak menggunakan software tambahan atau untuk menghitung khusus. Baik, dari mahasiswa ya, yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama, NIM D1021251009. Saya ingin bertanya, software yang paling recommended untuk TK itu bagusnya apa ya? Software yang bagus, yang recommended buat TK itu bagusnya apa ya? Selain MATLAB. Iya, terima kasih Mas ya. Kalau ini tergantung Masnya mau fokus kemana. Kalau dari sekarang mau fokus ke open source software, ada Julia. Nah, Julia itu mirip MATLAB scriptnya. Dari segi kecepatan itu mirip C, bahasa C itu Julia. Scriptnya itu mirip Python, ya tergantung kita sebenarnya mirip Python dan mirip MATLAB. Nah, tapi dari segi kecepatan itu mirip sih. Dan juga sekarang Julia ini, nah ini salah satu kelemahannya, GAMS ini murni untuk mathematical optimization, deep learning dan lain-lainnya itu belum bisa. Jadi harus ada link koneksi ya. Nah, kalau Julia dan Python itu idealnya mathematical optimization sudah mendukung data science. Ya, Julia itu data science udah luar biasa Mas. Bahkan Python, bahkan misalkan Masnya mau data science ya, deep learning. Deep learning kan ada beberapa parameter yang bisa dioptimasi kan, misalkan jumlah node-nya ya kan, terus apa namanya jumlah band size-nya atau apa jumlah learning rate-nya ya kan, itu bisa mathematical optimization. Yang penting ini objektivasinya linear atau enggak, misalkan mean square error, nah itu linear atau enggak jadi kalau dari saya rekomendasinya kalau sudah belajar MATLAB bisa belajar pakai Julia. Tapi tergantung, kalau permainannya simulink ya nggak bisa Julia kayak gitu. Makanya kembali lagi kita mau kemana? Kalau mau ke data science, optimasi, Julia, Python bisa. Tapi kalau model pakai simulink, ya MATLAB. Karena selain MATLAB, sepertinya belum ada yang powerful ngalahkan MATLAB. Tergantung kita. Kalau saya jarang sekali pakai simulink. Mahasiswa bimbingan saya pun jarang ada yang pakai simulink. Ya ini pakai GAMS atau Python. Tergantung kita Mas. Kita mau kemana? Artinya mulai sekarang dirancang mimpinya lalu itu mau ngapain gitu kan, mau jadi data science di bidang energi atau mau jadi apa ahli optimasi di pemodelan dan operasi sistem energi ya kan. Nah, kan kita kembali lagi kita mau ngapain setelah lulus. Kebetulan saya juga mengajar materi organisasi. Jadi kalau kita berbicara fungsi objektif atau multifunction itu memang yang paling sulit untuk mendapatkannya. Kita harus menerjemahkannya dari suatu cerita atau suatu cerita dari masalah. Nah, kemudian sama dengan constraint. Constraint itu nanti kita larikan kepada rupa formula, ya. Nanti formula itu sama. Apakah nanti dia non-linear atau linear? Jadi functionnya apakah dia linear atau linear? Constraintnya mau satu atau banyak? Kemudian variable desainnya itu pun bisa tidak cuma satu, bisa multivariat, gitu ya. Jadi pemanfaatan aplikasi ataupun software itu sangat bermanfaat untuk membuat perhitungan lebih cepat. Tetapi memang perhitungan manualnya secara murni pun kita harus tahu, karena kalau kita cuma mengandalkan aplikasi jadi tanpa kita tahu bagaimana caranya ya secara manual atau secara perhitungan, nah akhirnya kita bisa combine ya, membuktikan hasil perhitungan kita juga dengan software sehingga hasilnya jadi. Oke, silakan yang lain.
Izin bertanya Pak, berapa penting bahasa pemrograman GAMS dalam proses pembelajaran yang berfokus di bidang AI? Nah, heuristik khusus untuk apa? Numerical optimization. Bahkan sekarang untuk numerical optimization itu berkembang pesat Mas, karena ada apa ini? NVIDIA itu sudah mendukung. Jadi optimisasinya sudah tidak hanya berbasis CPU, tapi GPU. Nah, sekarang tergantung ininya gear kita. Kalau berbasis ini nggak bisa kita pakai apa, MacBook. Ya itu pilihan, ya kan? Kalau kita pakai MacBook nggak bisa dipakai apa, Yoga. Nah, jadi Nvidia pun tidak mau ketinggalan karena apa, berkembang pesatnya multiple optimization saat ini Mas. Bahkan beliau menyediakan softwarenya GPU UPT itu udah tinggal kita linkkan ya ke GAMS, MATLAB pun bisa sekarang ya. Python ya. Cuman balik lagi, kalau kita pakai MacBook seperti nggak bisa pakai ini. Tapi kalau pakai yang apa, basis Windows dan RTX ya, atau pokoknya intinya GPU-nya harus NVIDIA. Penting banget sekarang, karena inilah nilai jawabannya. NVIDIA itu sekarang tidak mau ketinggalan di bidang optimasi. Ya, terima kasih. Yang sudah kita berikan kesempatan, ya. Sebelum kita tutup, kami ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Dr. Insinyur Muhammad Abdillah, SMT, dari jurusan. Jadi kita biasanya punya souvenir yang memang kita buat dan jurusan itu bisa dibantu. Dan ilmunya untuk Bapak Dr. Insinyur Muhammad Abdillah SMT dari Prodi Teknik Elektro Universitas Pertamina. Ya, semoga Bapak tetap sehat dan dapat menuntut pulang ke Jakarta dengan selamat. Oke, kita beri terus yang meriah untuk dan sebelum kita tutup, kita akan foto bersama Pak. Teknik elektron kan? Iya.